Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu fasal fi ahkamil iqrari, pada menerangkan hukum-hukum pengakuan. Ini fasal menjelaskan tentang ikrar, tentang pengakuan. Wahwa logatan isbatu, dan bermula dianya ikrar pada logat itu isbat, itu menetapkan. Wasyara'an ikhbaru bihaqqin alal muqirri, dan pada syarak itu memberitahu dengan hak di atas orang yang mengaku. Ini definisi daripada ikrar menurut logat yaitu isbat, sedangkan menurut syarak yaitu memberitahu ada hak di atas orang yang melakukan pengakuan. Faqarajati syahadatu, maka keluarlah syahadah, pensaksian. Li'annaha, karena bahawa sungguhnya syahadah, ikhbaru bihaqqin lil ghairi alal ghairi, itu pemberitahuan, itu memberitahu dengan hak bagi selain di atas orang lain. Ini tentang syahadah tidak termasuk dalam pengakuan, karena bedanya antara syahadah dengan ikrar. Syahadah memberitahu hak orang lain pada orang lain, sedangkan pengakuan memberitahu ada hak orang lain pada orang yang melakukan pengakuan. Itu beda antara syahadah dengan ikrar. Wal muqarru bihi zarbani, dan bermula muqarru bih, yang diakukan, yang diikrarkan dengannya itu dua macam. Ahaduhuma, bermula salah satunya dua, haqqullahi ta'ala, itu hak Allah Ta'ala. Kasirkati, seperti mencuri, wazina, dan zina. Wasani, dan bermula yang kedua, hakul adami, itu hak manusia. Kahadil kadfi li syakhsin, seperti had menuduh bagi seseorang, seperti sanksi menuduh bagi seseorang. Tentang muqarrubih, tentang perkara yang diakukan itu ada dua macam. Yang pertama iaitu pengakuan tentang hak Allah. Contoh di sini seperti mencuri dan berzina. Dan pengakuan yang kedua tentu tentang hak manusia. Tentang hak manusia yang lain. Seperti kena had, tuduhan dia pernah menuduh orang lain. Ini tentang muqarrubih, yaitu tentang perkara yang diikrarkan. Manakala ada hak Allah, manakala ada hak manusia pada pengakuan seseorang. Fahaqqullahi ta'ala yasihu ruju'u fihi anil iqrari bihi, maka bermula hak Allah Ta'ala itu sahlah rujuk fihi, padanya hak Allah Ta'ala, anil iqrari bihi, daripada pengakuan dengannya hak Allah Ta'ala. Ka'ayyakula, seperti bahawa dikata man aqarra bizina, oleh seseorang yang mengaku yang seorang dengan zina. Apa dia kata? Raja'tu an hadzal iqrari, saya rujuk daripada ini pengakuan. Au kadzibtu fihi, atau saya dusta padanya pengakuan. Hak Allah boleh dirujuk, boleh ditarik kembali pengakuannya. Seperti contoh di sini, orang yang mengaku pernah berzina, maka dia mengatakan saya tarik kembali pengakuan di zina, atau dia bilang saya berdusta pada pengakuan dengan zina. Wa yusannu lil muqirri bi zina ruju'u anhu, dan disunatkan bagi orang yang mengaku dengan zina oleh rujuk daripadanya pengakuan. Bahkan orang yang mengaku dengan zina disunatkan untuk menarik kembali pengakuannya. Wa haqqul adami la yasihu ruju'u fihi anil iqrari bihi, dan bermula hak manusia itu tiada salah rujuk fihi, padanya hak manusia, anil iqrari bihi, daripada pengakuan dengannya hak manusia. Jika hak manusia yang diaku oleh seseorang, maka tidak boleh ditarik kembali pengakuannya. Sedangkan pengakuan tentang hak Allah boleh ditarik kembali pengakuannya. Bahkan disunatkan bagi orang yang mengaku dengan zina oleh menarik kembali pengakuannya, oleh melakukan rujuk. Sedangkan jika melakukan pengakuan dengan hak manusia tidak sah lagi ditarik kembali. Furrika baina hada walladhi qablahu, dan dibedakan di antara ini hak manusia dan alladhi sebelumnya ini perbedaannya
Kenapa hak Allah boleh dirujuk sedangkan hak manusia tidak boleh dirujuk? Terjadi perbezaan. Apa bedanya? Bi anna haqqa ta'ala, dengan maksud hak Allah Ta'ala mabniyun ala musamahah, itu dibinakan di atas kemurahan. Wa haqqa adami, dan hak manusia mabniyun ala musyahhah, itu dibinakan di atas pelit. Sedangkan hak Allah dibinakan atas musamahah, sedangkan hak manusia dibinakan atas musyahhah. Inilah kenapa boleh dirujuk hak Allah dan tidak boleh dirujuk hak manusia. Hak manusia dibinakan di atas pelit, kikir, musyahhah, kikir, sedangkan musamahah yaitu kemurahan Allah. Allah kasih sayang, rahman rahim. Maka hak Allah boleh dirujuk. Sedangkan hak manusia tidak boleh dirujuk karena dibinakan di atas kikir, di atas pelit. Wa taftakiru sihatul iqrari ila salasati syaraitah, dan berhajatlah sah pengakuan kepada 3 segala syarat. Supaya sah pengakuan seorang harus ada 3 syarat. Ahaduha, bermula salah satunya 3, al-bulughu, itu baligh. Syarat yang pertama, orang yang mengaku harus sudah baligh. Fala yasihu iqraru sabi, maka tidak sahlah pengakuan anak kecil. Walau murahikan, sekalipun ada ayahnya anak kecil itu murahik. Walau biizni walihi, dan sekalipun ada ayahnya pengakuan itu sabit dengan idin walinya anak kecil. Sekalipun diidin oleh wali, sekalipun dia sudah mencapai umur murahik, sudah masa birahi tetapi belum baligh, tetap pengakuannya tidak sah. Wasani, dan bermula yang kedua, al-aqlu, itu berakal. Syarat yang kedua, orang yang melakukan pengakuan itu harus berakal. Wasani al-aqlu, dan bermula yang kedua itu berakal. Syarat yang kedua supaya sah pengakuan yaitu orang yang mengaku harus orang yang berakal. Fala yasihu iqrarul majnuni, maka tidak sahlah pengakuan orang gila. Wal mu'ma alaihi, dan orang si mu'ma alaih, orang pitam, orang ayan atau orang pingsan. Wazailul aqli, dan orang yang hilang akal. Bima yu'daru fihi, dengan barang-barang yang diodorkan akannya seorang fihi, padanya barang. Ini 3 orang ini pengakuannya tidak sah, yaitu orang gila, orang pitam, dan orang yang hilang akal dengan sebab sesuatu yang diodorkan oleh syarak. Misalnya dia minum obat, lalu hilang akalnya, lalu membuat pengakuannya tidak diterima karena hilang akalnya dengan sesuatu yang diodorkan oleh syarak. Fa in lam yu'dzar fa hukmuhu ka sakrani, maka jika tidak diodorkan akannya seorang nisya, maka bermula hukumnya seorang itu sabit seperti orang mabuk. Jika hilang akalnya dengan sesuatu yang tidak diodorkan oleh syarak, dihukumi orang tersebut seperti orang mabuk, maka pengakuan orang yang mabuk diterima karena dia hilang akal dengan sesuatu yang tidak diodorkan oleh syariat. Sedangkan orang yang hilang akal yang diodorkan oleh syariat, maka pengakuannya tidak diterima. Sedangkan orang yang mabuk, sengaja mabuk misalnya, maka pengakuan orang yang sengaja mabuk hukumnya diterima, pengakuannya diterima. Wassalisul ikhtiaru, dan bermula yang ketiga itu ikhtiar. Syarat yang ketiga supaya sah pengakuan yaitu harus ikhtiar, harus sukarela, harus senang hati. Fala yasihu iqraru mukrahin, maka tidak sahlah pengakuan orang yang dipaksakan. Bima ukriha alaihi, dengan barang-barang yang dipaksakan akannya seorang di atasnya barang. Orang yang dipaksakan pengakuannya tidak diterima. Wa in kana iqraru bimalin, dan jika adalah pengakuan itu sabit dengan harta, mu'tubira fihi syaratun rabi'un, niscaya diiktibarkan padanya pengakuan akan syarat yang keempat. Wa huwa rusydu, dan bermula dianya syarat yang keempat itu rasyid. Ini jika pengakuan seseorang tentang harta, maka disyaratkan ada syarat yang keempat, mesti ada syarat yang keempat. Syarat yang keempat tersebut yaitu orang tersebut harus rasyid, harus pandai mengelola harta, silahuddin dan silahud mal, pandai menjaga agama, pandai mengelola harta.
Wal muradu bihi, dan bermula maksud dengannya rasyid, dengannya rusdu, kaunul mukirri mutlaq tasarufi, itu keadaan orang yang mengaku itu mutlak tasarruf. Orang yang mengaku harus mempunyai sifat mutlak mempergunakan harta, pandai mengelola harta. Waqtaradal musannifu bimalin, dan mengikhtirat oleh musannif dengan harta, anil iqrari bighairihi, daripada pengakuan dengan selainnya harta. Musannif membuat pengecualian pengakuan dengan selain harta. Selain harta tidak disyaratkan syarat yang keempat. Qatalaki wa zihari wa nahwihima, contohnya seperti talak dan zihar dan selain keduanya. Jika pengakuan bukan tentang harta, maka tidak disyaratkan syarat yang keempat, tidak disyaratkan keadaan orang tersebut rasyid. Contoh di sini, jika seseorang melakukan pengakuan tentang talak, tentang zihar dan contoh-contoh yang lain, seumpamanya fala yushtaratu fil muqirri bidzalika rusydu, maka tidak disyaratkan pada orang yang mengaku dengan demikian selain harta akan rasyid. Bal yasihu minasyakhsi safihi, tetapi sah ianya pengakuan daripada seseorang yang safih, daripada seseorang yang bodoh, yang idiot dalam mengelola harta. Ini jika pengakuan bukan tentang harta, musannif mengikhtiratnya tidak disyaratkan syarat rasyid. Sah pengakuan selain harta sekalipun dia tidak rasyid, sekalipun dia safih, sekalipun dia idiot, bodoh dalam mengelola harta. Wa idza aqarra li syakhsin, dan apabila mengaku ianya seseorang bagi seseorang, bimajhulin, dengan yang majhul, dengan sesuatu yang tidak jelas diketahui. Contohnya kakaulihi, seperti berkata ianya orang yang mengaku, alayya syai'un, lazim di atasku oleh sesuatu. Ini contoh pengakuan yang majhul. Syai'. Ruji'ah, niscaya dirujukkan akannya pengakuan. Bizammi awalihi, bagaimana cara membaca ruji'ah dengan zummah awalnya ruji'ah. Ilaihi ail mukiri, kepadanya, artinya si mukir, artinya orang yang mengaku. Fi bayanihi, pada penyataannya. Ail majhuli, artinya yang majhul. Fatuqbalu tafsiruhu, maka diterimakan akan tafsirnya orang yang mengaku. Bikulli ma yatamawwalu, dengan tiap-tiap barang yang berharga ianya barang. Wa in qalla, sekalipun sedikit ianya barang. Ka falasin, seperti uang receh, seperti uang logam. Ini jika seseorang membuat pengakuan dengan sesuatu yang majhul, maka pengakuannya harus ditafsirkan. Kita harus mengembalikan penafsirannya kepada orang yang mengaku. Jika dia mengaku dengan yang berharga sekalipun sedikit, maka pengakuannya diterima. Walau fassaral majhula, dan sekiranya mentafsirnya orang yang mengaku akan sesuatu yang majhul, bima la yatamawwalu, dengan barang-barang yang tiada berharga ianya barang. Wa huwa min jinsihi, padahal bermula dianya barang itu sabit daripada jenisnya yang berharga. Kahabbati hintatin, seperti sebiji gandum. Aw laisa min jinsihi, atau tidak daripada jenisnya yang berharga. Lakin yahillu iqtina'uhu, tetapi halallah menyimpannya barang. Contohnya kajil di maitatin, seperti kulit bangkai. Wa kalbin mu'allamin, dan anjing yang diajarkan. Wadablin, dan kotoran hewan. Kubila tafsiruhu, niscaya diterimakan akan tafsirnya orang yang mengaku. Fi jami'i zalika, pada sekalian demikian. Alal asahi, di atas pendapat yang asah. Ini menurut pendapat asah. Contoh-contoh di sini semuanya pengakuannya, penafsirannya diterima. Jika dia menafsirkan pengakuannya yang majhul dengan sesuatu barang yang tidak berharga tetapi dari jenis yang berharga, contoh di sini dia mengaku punya sebiji gandum milik orang lain pada dirinya, pengakuannya diterima. Atau dia menafsirkan
sesuatu yang majhul tersebut dengan barang yang tidak berharga tetapi halal menyimpan barang tersebut. Contoh di sini, dia mengaku ada kulit bangkai orang lain pada dirinya, atau ada anjing yang muallam pada dirinya, atau ada kotoran hewan yang ada pada dirinya. Penafsirannya semuanya menurut pendapat asah diterima. Wa mata aqarra bimajhulin, dan kapan-kapan diakuinya seorang dengan yang majhul. Wa mtana'a min bayanihi, dan menegahnya seorang daripada menyatanya yang majhul. Ba'da antuliba bihi, sesudah bahawa dituntutkan dengannya seorang dengannya menyatakan. Hubisa, niscaya dipenjarakan dengannya seorang. Hatta yubayina majhula, sehingga bahawa dinyatainya seorang akan yang majhul. Jika seseorang mengaku dengan sesuatu yang majhul dan dia tidak mau menjelaskan apa itu, sesudah dituntut untuk menjelaskannya, maka orang tersebut akan dipenjara sehingga dia menjelaskan apa itu yang dia aku yang majhul. Fa in mata qabla al-bayani, maka jika mati hanya orang yang mengaku yang majhul sebelum menjelaskan, sebelum penyata, tuliba bihi warisu, niscaya dituntutkan dengannya penyata akan waris. Wa uqifa jami'ul tirkati, dan dihentikan akan semua harta peninggalan. Sesudah dipenjara tapi dia masih belum juga mau menjelaskan apa itu yang majhul, lalu dia mati, maka dituntutkan penjelasan yang majhul tersebut kepada ahli waris orang yang mengaku tersebut. Dan semua harta peninggalan dia ditahan, tidak boleh difaraidkan, sehingga ahli waris menyatakan, menjelaskan apa itu yang majhul yang pernah diakui oleh orang yang telah mati tersebut. Wa yasihul istisna'u fil iqrari, dan sahlah pengecualian pada pengakuan. Pengakuan yang ada pengecualian hukumnya sah. Syaratnya idza wasalahu bihi, apabila disambung yang seorang akannya dengannya. Ay wasalal muqirrul istisna'a bil mustahna min, artinya disambung oleh orang yang mengaku akan istisna dengan mustasna min. Syarat sah membuat pengecualian jika antara pengecualian dan yang dikecualikan itu harus bersambung. Fa in fasala bainahuma, maka jika dicerai, diselangi ianya orang yang mengaku bainahuma di antara keduanya istisna dengan mustasna min, bisukutin dengan diam, atau kalamen kasirin ajnabiyin, atau pembicaraan yang banyak yang lain, dharra, niscaya mudarat ianya istisna, ianya pengecualian. Jika diselangi oleh diam yang panjang atau kalam yang banyak, maka pengecualiannya tidak sah, tidak diterima. Amma sukutul yasiru, adapun bermula diam yang sedikit, contohnya kasakinati tanafusin, seperti tenang senafas, fala yadurru, maka tidak mudarat ianya istisna. Jika diselangi antara istisna dengan mustasna min oleh diam yang sedikit, maka pengecualiannya diterima, tidak mudarat istisnanya. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan pula fil istisnai, pada istisna, pada pengecualian, alla yastaghriqal mustasna minhu, akan bahawa tidak dihabisnya orang yang mengaku akan mustasna min. Fa in istaghraqahu, maka jika dihabisnya orang yang mengaku akannya mustasna min, nahu, contohnya formula demikian tu seumpama li zaidin alayya syaratun illa syaratan, lazim bagi Sidit di atasku oleh 10 kecuali 10 zarra, niscaya mudarat ianya istisna, niscaya mudarat ianya pengecualian. Syaratkan pula pengakuan yang memakai istisna, memakai pengecualian, mustasna minnya tidak habis. Jika habis mustasna min, maka pengakuannya tidak diterima. Contoh di sini 10 kecuali 10. Istisna macam begini, maka istisnanya mudarat, otomatis istisnanya tidak sah. Istisnanya tidak diterima.
Wa huwa iqraru, dan bermula dianya artinya ikrar, pengakuan, fi hali sihati wal maradi sawaun, pada ketika sihat dan sakit itu sama. Pengakuan yang dilakukan pada ketika sakit dan pada ketika sihat kedudukannya sama. Hatta law aqarra syakhsu fi sihhatihi bidainin li zaidin, sehingga bahwa sekira diaku oleh seseorang pada ketika sehatnya seorang dengan hutang bagi si Zaid, wa fi maradhihi bidainin li Amrin, dan pada sakitnya seseorang dengan hutang bagi si Umar, lam yuqaddam iqrarul awwalu, niscaya tidak didahulukan akan pengakuan yang pertama. Wa hina idain fayuqsamul muqarru bihi bainahuma bisawiyah, dan pada ketika itu maka dibagikan akal mukarubeh di antara keduanya Zaid dan Umar dengan sama. Dikarenakan pengakuan pada ketika sehat dan sakit itu sama sederajat, sehingga jika seseorang mengaku waktu sehat dia punya hutang bagi si Zaid, dan pada waktu sakit dia mengaku punya hutang bagi si Umar, maka pengakuan dia waktu sehat tidak didahulukan di atas pengakuan dia waktu sakit. Tetapi pada ketika itu perkara yang diakuinya itu dibagi sama di antara keduanya yang diakui. Contoh di sini, di antara si Zaid dan si Umar, barang perkara yang diakuinya itu dibagi sama. Wallahu alam. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.